Dari Cirebon cahaya bersinar, UIN Siber Syekh Nurjati membawa sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat kampus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan mini podcast tentang AI dan tugas-tugas kampus. AI ini bisa menjadi teman belajar atau jalan pintas yang menyesatkan. Kali ini kita ditemenin mahasiswi dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ini yang pertama yang akan kami tanyakan ini tentang AI. Manfaat apa sebenarnya yang diharapkan dari AI ini untuk mengerjakan tugas-tugas mahasiswa di generasi Z ini? Jadi izin menjawab. Jadi apa sih manfaat utama penggunaan AI untuk mahasiswa ya khususnya? Jadi manfaatnya itu untuk mencari referensi lebih cepat, merangkum bacaan, menyusun kerangka tulisan, hingga menyarankan struktur argumen seperti itu. Dengan AI, proses belajar dan menulis jadi lebih efisien dan informatif seperti itu. Selain itu, AI juga dapat membantu mahasiswa memahami materi yang kompleks melalui penjelasan yang lebih sederhana dan kontekstual. Ketika digunakan secara aktif, AI dapat menjadi tutor digital yang menjawab pertanyaan secara real time, sehingga mempercepat proses belajar mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap bimbingan dosen di luar jam kuliah seperti itu. Oke, jadi AI itu seperti teman pintar yang nggak pernah tidur dan nggak pernah ngeluh, asal jangan sampai si pengguna AI ini justru malah dia yang tidur dan dia yang banyak ngeluh dengan semua tugas-tugasnya. Jadi nanti ketika ada tugas AI yang mengerjakan dan dia sendiri yang tidur, maka nanti yang lulus kuliah ini AI-nya. Begitu ya kira-kira. Kemudian apa kekurangan atau resiko dari terlalu bergantung kepada AI untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah? Kekurangannya atau resiko ya. Jadi ketergantungan berlebihan itu bisa melemahkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan orisinalitas mahasiswa. Selain itu, jika tidak digunakan dengan bijak, bisa menyebabkan plagiarisme dan mengaburkan pemahaman pribadi terhadap materi. Jadi mahasiswa itu yang hanya mengandalkan AI cenderung tidak menggali ide-idenya sendiri, sehingga kehilangan kesempatan untuk berkembang secara intelektual seperti itu. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menurunkan daya saing mereka di dunia profesional karena tidak terbiasa mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara mandiri. Oke, jadi kalau orang yang ketergantungan, mahasiswa yang ketergantungan AI itu secara terus-menerus, misalkan pakai AI itu, AI-nya yang disuruh mikir, sementara otak kita itu sudah nggak mau berpikir, maunya hanya nanyain ke ChatGPT misalkan apa jawabannya, maka jangan sampai nanti yang dapat gelar sarjana itu AI-nya gitu. Sementara kita hanya punya sertifikat pengguna AI. Oke, kira-kira begitu. Oke, selanjutnya giliran saya nih yang menanyakan kepada Bapak sebagai mahasiswa baru tentunya ya. Apakah menggunakan AI untuk membantu tugas termasuk tindakan curang? Menggunakan AI untuk mengerjakan tugas-tugas kampus ini tentunya harus dilihat dari berbagai perspektif ya.
tergantung pada konteks dan cara menggunakannya. Jika AI digunakan sebagai alat bantu seperti misalkan mencari ide, kemudian membuat tulisan biar rapi, membuat ringkasan, itu sah-sah saja. Jadi mahasiswa yang menyerahkan AI sepenuhnya untuk mengerjakan tugas itulah yang hukumnya diharamkan. Karena nanti akan menjadikan otak mahasiswa itu tumpul. Yang berpikir itu AI-nya, bukan otaknya dia. Maka gunakan AI itu untuk mencari referensi tambahan atau menggali sumber-sumber referensi yang kredibilitasnya nanti kita sendiri yang nanti mengecek ulang. Jadi kita tidak boleh hanya menggantungkan semuanya pada AI. Jadi banyak kampus yang bahkan saat ini itu sudah membatasi penggunaan AI dalam arti karya-karya yang terbukti menggunakan plagiarisme atau menggunakan AI secara murni, ini biasanya dosen ini sudah tahu, sudah ketahuan dan tidak akan diberi nilai. Ya kalau digambarkan ini nggak curang sih pakai AI itu, asal AI-nya cuman bantu, seperti Google Map gitu ya. Jadi membantu mengarahkan mahasiswa harus sampai kemana, tapi tidak boleh sampai full yang mengerjakan semuanya AI tanpa campur tangan dari pemikiran-pemikiran kita yang juga atas dasar referensi ilmiah. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih ya Pak. Selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mahasiswa menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab? Mahasiswa harus tetap menjadi aktor utama, tapi penggunaan AI itu harus didasari atas referensi-referensi yang dia sendiri itu sudah punya. Jadi dalam proses berpikir dan menulis, menggunakan AI untuk memperluas pemahaman itu boleh, tapi bukan untuk mengganti pemikiran kita. Nah, sikap etis juga berarti mengkritisi hasil dari AI tersebut, bukan menerimanya secara mentah-mentah. AI tidak selalu akurat dan tidak bisa memberikan informasi yang pasti. Bisa jadi AI itu keliru. Oleh karena itu mahasiswa tetap harus melakukan pengecekan ulang terhadap data-data. Ada kata-kata dari orang bijak itu bahwa gunakan AI seperti kamu pakai Google Map. Jadi dia yang bisa kasih arah, tapi tetap kamu yang menyetir. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, apa sikap ideal mahasiswa dalam menghadapi kemajuan AI di dunia akademik? Mahasiswa harus bersikap terbuka dan cerdas. Jadikan AI sebagai alat bantu belajar, bukan jalan pintas. Jadi kita harus bangun integritas akademik dengan tetap mengedepankan usaha, pemahaman, dan kreativitas pribadi dalam setiap tugas yang dikerjakan. Di era digital ini, literasi teknologi menjadi bagian penting dari kompetensi mahasiswa. Namun literasi etika tidak boleh tertinggal. Dengan sikap kritis, bertanggung jawab, dan adaptif, mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna AI yang baik dan bijak juga, tetapi juga mampu bersaing secara sehat dalam ekosistem pendidikan dan dunia kerja yang semakin kompleks. Jadi AI bukan penyelamat dari tugas-tugasmu yang menumpuk, dia cuma bantu bawa ember, sementara kamu sendiri yang mengisi airnya.
Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Podcast kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah bersambung di lain waktu dan kesempatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.